Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Nurul Amar, mahasiswa Universitas Bina Perjuangan Karawang, jurusan Psikologi, kelas PS22A dengan NIM 22416273201166. Mata kuliahnya perkembangan anak. Di sini saya akan menganalisis tentang film Babies yang telah saya tonton kemarin. Jadi film Babies ini menceritakan atau berkisah mengenai proses perkembangan 4 bayi di 4 negara berbeda. Yang pertama di negara Namibia, Mongolia, Amerika, dan terakhir di Jepang. Jadi keempat bayi ini tuh lahir di tahun yang bersamaan dan mengalami perkembangan di waktu yang nyaris bersamaan pula. Ada yang bernama Poni Jawa berasal dari Namibia, Bayar yang berasal dari Mongolia, Hati yang berasal dari Amerika, dan Mari yang berasal dari Jepang. Mereka tumbuh dan dibesarkan di lingkungan dan kondisi keluarga yang sangat berbeda. Yang pertama ada Poni Jawa. Poni Jawa ini bayi yang lahir dari suku Himba di Papua, Namibia. Berada di lingkungan yang masih cukup primitif, Poni Jawa dibesarkan dengan cara yang berbeda dan unik. Berbeda dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang tua modern. Yang kedua ada Bayar yang berasal dari Mongolia. Bayar juga berasal dari keluarga yang terbiasa hidup berpindah atau nomaden. Hidup nomaden membuat keluarga Bayar harus hidup efisien. Namun begitu, Bayar tumbuh menjadi anak yang riang dengan sepasang pipi yang menyembul seperti bakpao. Dan terakhir ada Mari yang berasal dari Jepang, Hati yang berasal dari Amerika. Dua bayi ini tumbuh di lingkungan perkotaan dengan perawatan yang biasa dibilang mapan. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana perkembangan fisik bayi di setiap negaranya. Perkembangan fisik pada bayi dari negara di film tersebut terlihat sama, seperti mampu mengepalkan tangan, memasukkan tangan ke dalam mulut, menegakkan kepala beberapa saat, bisa mengamati benda yang bergerak, dan terakhir mampu memainkan tangan dan kakinya. Nah, perkembangan fisik sendiri ini merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana refleks bayi pada setiap negara. Nah, sebelum kita mengetahui refleks bayi di setiap negara, kita akan mencari tahu dulu apa itu refleks pada bayi. Nah, refleks bayi baru lahir atau yang biasa kita sebut dengan refleks primitif adalah gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ketika ia mendapatkan rangsangan tertentu. Selanjutnya ada refleks bayi di 4 negara. Nah, yang pertama di negara Namibia, yaitu dengan nama bayinya Poni Jawa. Poni Jawa ini mempunyai rotting reflex. Rotting reflex sendiri terjadi ketika bayi menengok ke arah puting susu yang menempel di pipi bayi. Yang kedua ada sucking reflex atau yang biasa kita sebut dengan refleks menghisap. Nah, refleks menghisap sendiri adalah suatu contoh refleks yang muncul saat lahir dan kemudian akan menghilang seiring dengan bertambahnya usia bayi. Contohnya itu saat si bayi disodorkan jari atau puting susu ibu, maka bayi mulai menghisapnya. Yang kedua di negara Mongolia yang bayinya bernama Bayar. Nah, Bayar ini mempunyai enabling reflex. Apa itu enabling reflex? Enabling reflex sendiri adalah bayi yang mengerjapkan matanya ketika sedang ditimbang. Jadi waktu di film Babies ini, Bayar ketika ingin ditimbang berat badannya, Bayar ini mengerjapkan matanya. Itu dinamakan enabling reflex. Yang ketiga di negara Jepang yang nama bayinya adalah Mari. Nah, Mari ini mempunyai refleks Babinski. Apa itu Babinski reflex? Babinski reflex ini terjadi bila telapak kakinya disentuh, maka bayi akan menarik kakinya atau jemarinya yang mengembang. Jadi contoh yang ada di film itu ketika Mari ingin dituliskan sesuatu di telapak kakinya oleh ibunya, nah jemari Mari ini mengembang. Terakhir ada negara Amerika yang bayinya bernama Hattie. Hattie ini mempunyai pupillary reflex. Apa itu pupillary reflex? Pupillary reflex itu mata bayi menyipit ketika ibu memberi impuls cahaya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang motorik kasar dan motorik halus. Saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang motorik kasar. Motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan aktivitas otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Nah, bagaimana sih perkembangan motorik kasar pada bayi di setiap negara? Nah, perkembangan motorik di setiap negara terlihat sama, ditandai dengan bayi sudah mulai belajar merangkak
dan mengangkat tangan dan kaki, mampu duduk tanpa dibantu, lalu bayi sudah mampu mendorong mainan. Nah, selanjutnya kita akan membahas motorik halus. Apa itu motorik halus? Motorik halus adalah keterampilan motorik yang melibatkan gerakan-gerakan halus, misalnya keterampilan jari jemari. Nah, bagaimana sih perkembangan motorik halus bayi pada tiap negara? Nah, perkembangan motorik di setiap negara terlihat sama, ditandai dengan bayi bisa menggenggam mainan, menggunakan gelas untuk minum, dan membalikkan lembaran buku. Selanjutnya, bagaimana perkembangan sensori motor bayi pada setiap negara. Nah, perkembangan sensori motor bayi di setiap negara terlihat sama, karena bayi sudah bisa merespon apa yang menghampirinya. Bayi bisa mengamati keadaan sekitar dan mendengarkan dengan seksama. Lalu bayi mulai tertawa dan menangis dengan orang di sekitarnya. Dan terakhir, bayi bisa mengamati dunia di sekelilingnya untuk menambah wawasan dan penglihatannya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan bahasa bayi pada tiap negara? Nah, perkembangan bahasa bayi di berbagai negara terlihat sama. Bayi sudah mampu mengucapkan beberapa kata seperti mama dan papa atau juga kakak. Nah, biasanya ini kemampuan yang tadi bayi bisa menyebutkan mama, papa, kakak itu disebut babbling. Nah, babbling adalah bunyi ocehan bayi yang tersusun dari suara, huruf vokal, dan konsonan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah perkembangan sosio-emosi bayi. Nah, apa sih perkembangan sosio-emosi pada bayi? Perkembangan sosio-emosi pada bayi adalah kemampuan bayi dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Lalu, bagaimana sih perkembangan sosio-emosi bayi di setiap negara? Perkembangan sosio-emosi pada keempat bayi tersebut yang ada di film dapat merespon dengan baik keadaan sekitarnya. Mereka sudah bisa menunjukkan emosi dengan menggunakan otot wajah seperti tersenyum, cemberut, dan menangis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.